sementara bahwa senjata ini memang bukan senjata organik TNI atau kepolisian, tapi mereka dapatkan. Bagi kami, itu namanya perbuatan oknum yang terbukti. Tidak ada alasan bagi kami, kepolisian negara itu begitu. Kami tidak akan melindungi. Kami dikenal oleh KKB. Sampai sekarang gabungan aparat TNI Polri sudah menguasai. Satuan Tugas Pinang Sirih yang terjadi, personel TNI Polri berhasil menguasai markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB jaringan Goliat Tabuni di wilayah Kabupaten Puncak, Papua. Pimpin Kasih Intel Operasi Satgas Pinang Sirih Mayor Infanteri Sudarmin. Diawali dengan patroli drone di Kampung Welenggaru, Distrik Gomu Utara, Kabupaten Puncak, didapati 3 orang yang diduga KKB. Ketiganya melakukan tembakan ke tim Cakra dan saat dipantau melalui drone, ketiga orang tersebut kabur menuju Honai. Kata Sudarmin dalam keterangannya, tim Cakra pun langsung melakukan pengejaran dan menembak 1 orang anggota KKB. Ketiganya kemudian lari ke dalam hutan. Setibanya di markas KKB, aparat gabungan menyita 1 pucuk senjata laras panjang jenis M16. Saat ini Satgas Pinang Sirih melaksanakan koordinasi dengan jajaran aparat keamanan TNI Polri serta menyiapkan tim cadangan Satgas Pamtas Mobile Unit Raider 715 MTL sewaktu-waktu akan digerakkan, ujar Sudarmin. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi KBP AM Kamal menyatakan, personel TNI Polri masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kelompok yang melakukan penembakan tersebut. Aparat gabungan melakukan giat patroli agar aktivitas masyarakat tetap aman. Kamal mengungkapkan para komandan satuan menginstruksikan kepada seluruh anggota agar melaksanakan siaga di pos masing-masing untuk menghindari adanya aksi gangguan keamanan di wilayah Ilaga Kompleks pasca kontak tembak di Kampung Welenggaru dan Kabupaten dan Kampung Gugibur Kompleks Distrik Gom Utara Puncak, ucapnya. Prajurit TNI dan personel TNI yang tergabung dalam Satgas Operasi Nemangkawi memburu markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Olenski. Sebanyak 5 orang anggota KKB dikabarkan tewas ditembak. Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol N. Iqbal Al-Kudusi dalam keterangan tertulisnya diterima Selasa malam menyebutkan baku tembak terjadi di sekitar markas KKB Lumawi, Kampung Maki, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Diperoleh informasi 5 anggota KKB yang tewas ditembak oleh Satgas Nemangkawi berasal dari kelompok Legagak Telenggen, ungkap Iqbal. Iqbal menyebutkan Legagak Telenggen adalah buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Kepolisian Papua sejak tahun lalu dengan nomor DPO /8/8/2020 Reskrim Mimika tertanggal 28 Agustus 2020 dalam kasus memegang senjata SS1 dan melakukan penembakan di Mile 61 saat perjalanan dari Arwanop ke Singa. Lebih lanjut, Iqbal menyebutkan Satgas Operasi Nemangkawi melakukan penyerbuan ke markas KKB Senin 26 April sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia bagian timur KB di Olenski.
Iqbal menambahkan TNI Polri Satgas Nemangkawi masih terus melakukan pengejaran kelompok kriminal yang telah melakukan aksi kriminal selama beberapa pekan terakhir. Kelompok kriminal bersenjata ini sebelumnya menembak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua, Brigjen TNI Putu Dani di Kampung Dampet, Distrik Beuga, Kabupaten Puncak. KKB juga menembak guru dan pelajar OAP, membakar fasilitas sekolah dan melakukan pemerkosaan terhadap gadis-gadis kampung, memeras dana desa dan membakar honai kepala suku di Beuga. Polda Papua Barat berhasil menangkap 1 DPO pelaku penyerangan pos Ramil Kisor yang menewaskan 4 anggota TNI AD beberapa waktu lalu. Selain menangkap 1 DPO yang bernama Ian Warisawa, polisi juga menangkap. Cari hotel murah. Agoda. Unduh app Agoda hari ini. Yang bernama Ian Warisawa, polisi juga menangkap 2 orang simpatisan KKB di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun media ini, ada 2 orang simpatisan yang berhasil dibekuk polisi. Keduanya masing-masing berinisial JA dan MK. Ian Warisawa ditangkap saat polisi melakukan operasi penegakan hukum Polda Papua Barat yang dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Papua Barat Kombes Pol Pria Premos. Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan penangkapan tersebut. Ya, betul, tapi karyawan PT BKI sudah dikembalikan ke PT BKI, ujarnya singkat. Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahimonang Silitonga membenarkan 1 terduga kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang terlibat kasus penyerangan pos Koramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Kamis 2 September 2022 ditangkap. Dalam penyerangan itu 4 prajurit TNI AD gugur. Selain itu, ia menjelaskan pihaknya juga menangkap seorang terduga KKB yang menyerang pekerja Jalan Trans Papua Barat di Moskona, Teluk Bintuni. Dalam penyerangan itu 4 pekerja meninggal. Mendingan tidak usah dibawa deh, barang juga banyak deh. Banyak banget. Nggak usah deh, nggak usah bawa deh, nggak usah deh. Sama aja maunya bawa semua loh. Nggak usah deh. Aduh deh, nggak usah lagi deh, biar udah deh. Habis itu udah ambil semua.